comes and goes. Terima kasih. Firman Tuhan tadi dalam nubuatan sudah baca, namun saya lebih baca lagi satu kali. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan sampai tidak ada 5 dan 6 saja. Kelahiran Raja Daud ini pernah dinubuatkan oleh orang tua dorang, nenek moyang dorang, Mika dorang, Hana dorang. Dan Yesaya juga dia bernubuat soal ada orang akan lahir. Kamu sekarang ini ada raja, ada pemimpin, ada bupati dan lain-lain sebagainya, cepat untuk kerajaan dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang akan lahir dan akan membebaskan bangsa ini, bangsa Israel ini, dan dia akan membawa mereka ini dalam kemerdekaan. Itu kemerdekaan yang tidak ada batas-batasnya. Tapi juga firman Tuhan itu mau kasih tahu kepada kita hari ini. Tapi siapa itu kita mau lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Yang pertama adalah penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, yang keempat Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, dan seterusnya. Nenda aman dia beliau. Woi, weneng gorigin leme akaran dengan empati arorai. Ambing kaya penasihat ajaib. Puya ruwaka, aba ruwaka, kulaga ruwaka, gereja ruwaka, organisasi ruwaka, pemerintahan yang bakal kaji ginono negeno karuwaka, itu ada di situ. Tidak ada lain selain nama Yesus. Dia adalah penasihat yang ajaib. Pemerintah kawan mau kasih nasihat masyarakat tuh kadang-kadang juga basa-basi juga terlalu berlebihan. Tunggu sampai tiba-tiba ada politik baru datang mau minta suara, baru nanti kasih uang, kasih beras, sambur uang sana sini. Saya akan kenal semua. Tapi kalau nama yang satu ini tidak kompromi dengan barang-barang yang basa-basi seperti ini. Dan firman juga mau kasih tahu ke kita semua, tidak ada yang basa-basi. Yang kebiasaan di gereja kalau gembala khotbah agak tegas-tegas sedikit baku singgung dengan gembala, itu berhenti hari ini. Karena itu turunannya dari Yesus. Dia tidak kompromi. Nasihat memang A, B, B, tidak ada tawar-menawar. Yang berikut itu dia bilang, Allah yang perkasa. Karena menyuklereman kepala suku pakai apa nih kali ya? Ano nerima kono nerima pakai Aryan nih kali ya? Contohnya saya ini, terima kasih untuk jemaat Tuhan, percayakan saya untuk bagaimana melayani jemaat Tuhan di wilayah Baptis Tabi ini. Tapi untuk di sini merasa kepala suku, contohnya Topulani yang bikin OMB unaan kepala suku ada makan kali ya. Terus sampai bupati akan nanti kan, bupati ambil, kamu dengar saya. Kamu yang staf kerja ke lain-lain, kamu dengar saya. Apalagi lebih parah nanti kiri yang kerja di pabrik ini. Coba yang kerja di pabrik angkat tangan coba. Yang kerja di pabrik angkat tangan. Oh, puji Tuhan tidak ada. Kita beri aplaus untuk Tuhan. Jam 6 masuk tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti potong yang lainnya. Apalagi apa? Jadi dulunya ini Tuhan di atas Tuhan. Kita pikir jadi camat itu sudah di atas segalanya, tapi ternyata ada bupati juga. Kita pikir setelah jadi bupati itu sudah kita pimpin di atasnya, tapi kita pikir ada di atasnya lagi namanya apa? Gubernur lagi. Kita pikir sudah satu Papua ini saya kuasa, jadi kamu masyarakat semua dengar saya. Kamu yang kepala kampung, yang bupati-bupati kamu dengar saya. Tapi ternyata gubernur juga di atasnya ada lagi yang lain. Siapa? Presiden. Baru di Indonesia ini berapa, saya tidak tahu jadi berapa provinsi nih. Baru di bawahnya aparat dan lain-lain kecil-kecil yang lain, semua orang ikut yang Jakarta orang nih. Setelah itu di atasnya siapa lagi? Hah? Kamu mau kemana lagi? Ke Israel kah?
Sudah, kalau kamu ada di situ sudah tidak ada lagi, itu sudah terakhir di situ. Tapi kalau orang ada dalam gereja itu, kamu lewat, yang tadi kamu semua lewat sampai dengan Tuhan Allah di surga sana. Beri kemuliaan untuk Tuhan itu. Hanya begini, kadang-kadang kita tunggu-tunggu sampai Natal baru kita mau datang merayakan, bikin pohon Natal, terus siapkan lagu-lagu Natal. Padahal orang bilang selamat hari Natal itu bagaimana? Selamat hari Natal itu bagaimana? Kalau selamat hari Natal itu setiap hari sebenarnya kita selamat hari Natal, bukan tunggu sampai Desember baru nanti saya mabuk jadi saya kasih tinggal supaya besok tuh tahun baru saya full gas sampai dengan Desember begitu. Begini nanti Desember dia lagi datang ke saya, aduh kemarin saya jalan agak miring-miring, sekarang tuh saya betul-betul melayani Tuhan, jadi Bapak Gembala tolong doakan saya kah. Begini nih tahun depan dia datang kesaksian lagi. Gereja ini bukan untuk main-main seperti itu. Jadi sekali untuk selamanya. Karena apa? Allah itu bukan main-main, Allah yang perkasa, yang tidak bisa dipermainkan oleh orang lain. Yang berikut adalah Bapa yang kekal. Firman bilang setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia hidup sekalipun mati dipandang oleh dunia. Betul ke tidak? Dik, sekarang saya mau tanya begini, nanglono ba? Kiri kimi omba ko tiga lega. Kat. Pabrik yang gua akan negara munde orang dia nang gua ara kene narung ge tunu pensiun ara kirame. Ya utini narung nara kene kan nang gua liga wararu ge me aye sustin be beru ara kami bakane tambane me kan digale ya. Ha? Boy. Sekular kira ko eser jadi kira ko ya gue lega rani nakame. Tahun lewat ara keme. Kapulu ara kame. Lebih bagus Yesus cepat datang supaya kita masuk surga begitu. Ada yang pikir begitu kan tidak? Hah? Gue pikir tidak, tapi tambahan tahu kan Yesus memberi mau biar dengan ya. Hai. Coba kita baca ini sama-sama. Tema. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau bahasa Belanda itu begini. Kapten Barguno. Inoban yang dakan omunan kara. Anda narginya gua. Itu bahasa Belanda, nanti kasih tahu yang lain. Terjemahkan pakai bahasa Inggris lagi biar lebih mengerti lagi. Jadi Kapten Bargun. Kambia Kapten Bargun ngomong lu. Woi. Di sini dia bilang jangan takut. Ini masalahnya begini. Kesaksian tadi pagi, terus juga tadi mama-mama yang semua menyanyi. Padahal dua gereja ini tidak ada laki-laki. Saya percaya mungkin tidak ada laki-laki. Untuk Yuda Lere dan Gilang Taja, tepuk tangan untuk itu. Yang tepuk tangan bukan saya. Kalau saya yang tepuk tangan itu berbahaya. Di dalamnya juga ada laki-laki, tapi luar biasa mama-mama. Ya tuh ini nanda rego. Ya kamu kotati wah. Hak, kira lebih. Ate biar nggak lega. Dekira ata. Kini nonggo ini kan, anti juram ya. Ata kini ini dah. Kini nonggo ya. Kini nih, dia kau han lelo nih mereka. Ya tuh tindan tangan lega, tahu bintan. Ti masalah kuyoyo kira yo. Amariano ko Yusuf orang bilang apa nih kira itu namanya bahasa Indonesia apa yoko norebi none ba di mana ngaruh kalau nggak tapi tiba-tiba tambah nih dewa kirimen siap-siap ada ngaruh konya ini minta bibian ya rame api tambah nang ngamen goreng anak gile ngaruh kon tambah nih dewa kini nanti awano kenda kaya ri ngaruh ada timet salah-salah gina atau pas gina yoko boleh kira ni ulawai ni Papua lo metim bayangkan enui arnega de amar ya itu kuera weame betul mau ni kiki kana kelekir ni Papua ternyata orang bilang begini besi dan besi. Kalau orang Jawa mungkin agak lembut, tapi kalau Papua dan Papua sungguh mati.
Itu masalah sedikit piring belakang, di belakang juga bunyi semua. Ini masalahnya ini Maria ini, kita mau bilang Maria ini orang yang paling nurut dan paling suci di waktu itu. Mendali kita pakai karami lipo talia. Kue, dugu Maria, dugu ketin gay. Aura we, kiri kue, arum dirami arum lomba anggalik. Kira lagi nak lomba anggalik, ap nomor ni lo kau lagi ni pindah. Wayu rakan bo, hele. Wana eme. Na Yusuf noon beratu nangan ya gara-gara lawai. Yusuf ya kilion ni baku basi, kilion tu juga ada ngomana me. Ini dorang dua ketemu nih. Tapi ternyata sudah mungkin mikir ya udah ternyata itu nunggu bekua. Posisi sudah baik-baik begitu nih. Sementara laki-laki Yusuf ini dengan Maria ini belum tidur sama-sama, sudah Maria ini sudah berbadan nih, sungguh mati. Baru kamu laki-laki bagaimana untuk laki-laki Papua? Oh, ini tidak bisa. Kamu ditikar tinggal, jangan nunggu punya aneh-aneh nume. Ini harga diri laki-laki itu tidak bisa. Posisiku sudah berbadan begitu baru kau mengaku saya suami, enak sekali. Tapi laki-laki satu ini juga dia sibuk juga supaya bagaimana Yusuf ini kau harus terima begitu. Kadang-kadang kita juga Papua ini laki-laki kalau sudah begitu orang tua juga tambah-tambah yuk betul daripada ini. Dia kalau hati lain dengan anak-anak ini ada yang kasih tinggal itu. Perempuan lain juga ada. Tidak penting juga. Iya toh. Itu ada, tapi laki-laki satu ini tidak datang. Yusuf, jangan begitu. Kau harus terima kenyataan, tidak boleh tolak. Kenyataan yang ada itu kamu harus terima. Pasti Yusuf juga. Aduh, kalau Papua itu sudah, sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa taruh menaf, tapi pasti Yusuf dia bilang begini. Yo ada benarnya juga, Jadi perasaan Yusuf itu dia mau diam-diam sebenarnya mau kasih tinggal ini Maria, tapi karena malaikat yang bilang ini, jadi ini kalau kita sekarang ini kadang-kadang dengar baik-baik ini di bagian ini. Kau terus bilang tidak usah kau lepas dia, kau pegang dia itu baik-baik. Sekalipun begitu tapi kau terima saja di dalam tuh laki-laki ke perempuan ke itu dinaya lo apa mendora keluarga lo orang goreng tidak apa-apa karena aku dalam orang hati tiga ini manu tiga kini kime gerak terima gerak tepuk untuk Yusuf luar biasa. Mereka harapkan lakukan roti lipura. Ini malu kena yung kau riale kini kini boleh luar ya. Tiga nongko nanti nongko tino ko hati am deh. Begini pada saat itu juga Maria ini juga dia merasa masih muda. Tapi malaikat juga datang, laki-laki malaikat itu juga dia sibuk lagi ke Maria lagi. Nanti untuk urusan Yusuf nanti saya urus, tapi yang penting kau terima itu supaya apa yang dirancangkan oleh Tuhan itu nyata di dalam melalui Maria. Kamu sudah tidak ada perempuan yang lain seperti kamu Maria. Mereka berata di mana kalau ngoten tanang ngoten nak Yesus atau nur wala. Abiarkan Di tuh orang bagi irawan dia ahli bintang astronaut yang ngarak teme orang bawa ternak. Saya tidak tahu itu. Orang bilang ternak di sini, orang laporkan itu ternak. Jadi saya tidak tahu itu ternak babi kah atau nanti ini sapi orang atau mungkin kuda kah atau apa domba kah, saya tidak tahu. Tapi di sini tercatat itu orang yang menggembalakan ternak. Itu gembala-gembala. Pada saat itu mereka capek dan malam-malam tinggal begini. Ada satu malaikat yang datang menampakkan diri kepada mereka. Woloi, kinoinan bohon dan ariamu apa nggo arame kinana kote. Jadi nak kinapte aru orang. Jadi jangan takut juga. Malaikat dikasih tahu sama gembala.
Sekarang kita persoalkan ini, ternak ini. Yesus na nakabaki, iraat ini ko garak. Mereka datang bawa apa? Karena ada orang-orang sebelumnya pernah berbicara bahwa akan lahir, tetapi juga bintang menunjukkan bahwa ada seorang pemimpin, seorang raja yang lahir. Itu juga pernah dibicarakan dan mereka mengikuti itu semua sampai dengan datang ke Bethlehem. Dalam perjalanan juga banyak tantangan. Ini golongan dari anak-anak, golongan dari bupati dorang, atau di situ dong bilang raja-raja, dorang juga sambut. Tapi satu raja juga kita tahu bahwa Herodes dia sambut tapi dengan pura-pura supaya mau bunuh Yesus. Mereka ini datang, kita fokus ke bagaimana mereka datang. Mereka bawa emas, mur, dan kemenyan. Barangkali mereka punya ternak di sana itu tidak seperti kita di Papua mungkin di kandang, tapi mungkin mereka itu bawa ke hutan, dari gunung ke gunung dan ke gunung, dan ribuan ternak. Tapi mereka kasih tinggal. Barangkali keluarga juga kasih tinggal dan datang menyembah Yesus. Sekarang kita masuk ke Yesus. Biasanya kita di Natal tuh bikin palungan dan seterusnya untuk memberikan persembahan. Itu simbol dari bagaimana Yesus saat itu terjadi. Di sini kita mau lihat Yesus di palungan. Di dalam palungan itu orang di Alkitab mencatat bahwa ada palungan, ada apa lagi? Ada palungan, ada kain lampin, baru kandang lagi. Jadi kandang itu kandang babi atau kandang sapi. Tapi kalau kita lihat dari palungan itu kita kalau di kita yang piara babi, tempat untuk makan babi ini nenua. Wambi wam gorang dangge. Wambi wam gorang yang biasa kasih makan babi itu apa? Tenggap. Perahu yo, perahu itu yang berenang kah? Jadi tenggap itu tempat makanan babi. Terus kain lampin itu bukan kain yang beli di toko, bukan kain untuk ikat taruh selendang ke apa di ini, bukan untuk manusia pakai, tapi biasanya gantung di kandang situ supaya orang setelah kasih makan lap itu dan keluar. Jadi Yesus dibungkus dengan kain lampin. Kalau kita lihat latar belakang ini, yang lebih cocok itu mana? Orang Jawa kah orang Papua? Woi, yang tukang piara babi siapa? Kalau sapi dia biasa makan pakai tenggap kah? Pakai apa? Tidak pakai tenggap. Tapi yang di sini, kalau kita mau bilang tenggap itu yang bisa makan itu hanya babi saja. Karena makanan semua masuk di situ supaya tidak boleh lari-lari. Jadi Yesus ditaruh, dan ini identik dengan kita orang Papua. Tepuk tangan untuk ini. Kadang-kadang pikiran kita bawa sampai putar di Israel sana, di Bethlehem sana, sampai di Eropa sana, padahal kita di Papua. Baru juga kita tidak pernah sampai putar di Israel dan Eropa sana, tapi pikiran sampai menghayal tinggi. Aduh, sungguh mati. Kalau kita lihat tadi berarti ternyata Yesus juga sudah pernah lahir di sini. Allah itu sesungguhnya sudah pernah ada sejak dahulu. Orang tua kita juga pernah dengan orang Yesus. Buktinya bahwa orang lain belajar setengah mati untuk bikin bangunan, setengah mati untuk bikin jembatan, matematika, kuliah sampai bertahun-tahun. Tapi orang tua kita orang Papua kalau mau bikin rumah tidak pernah pakai perhitungan, main di otak saja. Baru kalau gereja, contohnya Honai kalau sudah di sini, sampai anak cucu sampai ke berapapun, dia tetap di sini, tidak akan pernah pindah-pindah. Itu orang Papua. Kalau mau tahu, kasih tahu yang pendatang orang kalau macam-macam itu. Tapi masalahnya ini dong, kasih usir orang lagi karena dari turun temurun tuh di situ, tapi usir orang lagi di hutan-hutan yang bikin masalah lagi. Berarti jelas apa Kangger? Kuewa Kangger? Nyeloi. Secara jelas Alkitab mencatat juga jelas, kamu punya pengetahuan yang buku-buku banyak yang kamu terbitkan.
penemuan banyak yang kamu tentukan, tapi ternyata Alkitab dan firman yang hidup itu sudah lama, sejak nenek moyang kita sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini, yaitu nama Yesus. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin kah? Amin, haleluya, amin, 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 amin. Yang merasa bahwa Yesus itu saya punya anak, untuk mama-mama kamu dengar nih baik-baik. Ini hendak kurang yo lagi no. Tu nak mengendalikan nom. Ku nak mengendalikan nom. Bina kami mengendalikan nom. Ko bangge ko kami mengendalikan nom. Ti Maria ko mbak kirata. Kan Maria ko mengendalikan tu kan nama mora ko abur yo mo mora ko keluarga ya kali itu no. Ale. Me selamat Natal nongolo ay selamat Natal yo dia kenoti ber abu bay puno keno selamat Natal ko ngolo yo ke gembala gereja yo ke erina noe. Hele. Tobe kene no ira laki-laki dong bilang kam tobat itu dengar tuh baik-baik. Tapi kamu laki-laki juga dengar. Jangan bikin sakit hati perempuan juga. Kalau kamu laki-laki yang hari ini jadi bupati kah, jadi kepala suku kah, pengusaha yang hebat kah, anggota dewan yang hebat kah hari ini, yang datang hari ini kamu laki-laki yang mancung-mancung putih-putih, gue sedikit ya. Yang ganteng-ganteng ini hanya gara-gara mama dorang. Kamu laki-laki tepuk tangan untuk mama dorang. Kalau begitu mama jangan takut bapak. Bapak kamu jangan takut mama. Awas. Kasih tahu ke kiri dan kanan, jangan takut. Kuat-kuat, jangan takut. Jadi jangan di rumah tuh jangan baku takut, bebas saja merdeka. Yesus sudah bikin merdeka, baru kamu di rumah lagi bikin baku takut dengan anak dan mama, bapak dan mama, terus bapak dan yang sima-sima di bawah lagi dong takut dan bapak lagi ya. Aduh, ini yang bahaya. Dalam rumah saya sudah takut, apalagi keluar di luar nanti baku takut semua. Ayo toh. Yo manir boleh pak. Hei boleh pak. Ya. Kayaknya sudah kah? Yo, dong bilang sudah. Sekarang saya mau kasih tahu untuk yang terakhir. Herodes dia sambut kelahiran tuh pura-pura jadi. Kamu setelah kamu pergi nanti, kalau kamu lihat laki-laki tuh kalau dia lahir dan dia mama ada situ, nanti kamu datang lewat sini supaya saya juga pergi nanti bawa merayakan untuk hari Natal lagi dengan Yesus nanti di Bethlehem sana. Begini malaikat juga sibuk, dia pergi kasih tahu lagi sama ini. Siapa orang ini? Gembala-gembala, kamu jangan pergi lagi lewat ini Herodes. Jadi kamu pergi sembunyi-sembunyi, nanti kamu pergi itu selesai sudah. Jadi malaikat juga ada orang ikuti juga dengan apa yang malaikat bilang. Jadi gembala-gembala dong sembunyi-sembunyi baru pergi. Kamu yang di belakang yang lagi toki-toki belakang dan kuali, kamu dengar ini baik-baik. Kas tinggal Roh Kudus dia bekerja. Soal kerajaan surga itu kas tinggal Roh Kudus dia bekerja. Bagaimana supaya selamatkan dunia yang besar ini melalui Yesus? Mereka ini Maria dorang, rombongan semua, Yusuf dengan rombongan semua, para gembala-gembala kamu dengar, gembala dorang juga dengar malaikatnya berbicara. Roh Kudus dia bicara. Jangan jalan dengan kamu punya mau-mau. Dia mengalir saja. Ambil aku kamu bukan dewan juri dalam gereja. Gue kasih tinggal Roh Kudus itu lirong tiara lirong dia. Dan untuk yang pemerintah kamu dengar nih baik-baik. Dalam Natal juga kamu juga aneh-aneh juga. Bagiannya gereja punya kamu bikin baru nama Tuhan juga dinodai dengan segala macam kegiatan. Yang bikin damai juga sebenarnya bukan damai di Papua ini.
Yang bikin kacau sebenarnya kamu yang pemerintah. Kamu yang orang Kristen jadi pemerintah, kamu dengar Tuhan baik-baik, dengar Roh Kudus berbicara baik-baik supaya orang Papua ini juga aman dan tidak takut di negerinya sendiri. Sebenarnya kami tadi dari Jayapura sampai datang ke sini tidak pakai masker. Tapi di sini katanya itu corona, jadi kamu tidak bisa ibadah di sini dan kamu harus begini dan begitu, protokol masih ketat-ketat. Kamu baku tipu sampai. Sebenarnya kalau secara logika orang yang sudah menyerahkan diri penuh dengan Tuhan, soal mati atau hidup itu urutan yang paling terakhir sana. Karena apa? Mati juga kita hidup kok. Yang takut berarti karena ada yang belum beres. Mari situasi ini kita berdoa sama-sama. Akhir kata, biarkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus. Sama.